ini tentunya Borobudur cuman pada waktu itu kita ini sering mengatakan ingin jadi Buddha, right? Jadi Buddha ini seperti apa? Lalu kita bayangkan mungkin yang kepalanya nonjol, terus telinganya memanjang segala macam. Tapi sebetulnya seperti apa sih? Dan ternyata dari semua kumpulan sutra-sutra, ini ada dua sutra yang menerangkan jadi Buddha ini seperti apa. Salah satunya ini yang namanya Mahasaccaka Sutta ini. Jadi kata-kata ini diutarakan oleh Buddha begitu Buddha itu mencapai kebudaan. Dia katakan, jadi ini kalian mestinya tahu ceritanya ya. Buddha itu akhirnya duduk di bawah pohon. Dia bilang, saya tidak akan bangkit dari sini sebelum akhirnya saya tahu mengapa kok ada penderitaan semacam ini. Ada orang tua, bisa sakit, bisa mati, segala macam. Saya tidak akan beranjak dari sini sebelum saya tahu. Nah, malam itu beliau akhirnya tergugah, mengalami gugah. Ini dia yang cerita loh. Ini Buddha yang menemukan. Jadi waktu itu pengalaman yang saya temukan ini dalam ini dalam arti kata bahasa Sanskertanya gambira. Gambira ini it's deep, nggak begitu mudah diterangkan dengan bahasa, nggak begitu mudah dengan konsep, tapi you can feel it. Misalnya ya, kalau ada perasaan sesuatu yang kadang-kadang kita bisa mengutarakan emosi. Kalau yang di luar-luar mudah, ya kan, tapi yang dalam ini susah, tapi kita bisa rasakan. Ini yang dikatakan gambira. Terus dikatakan dudasa. Yang saya alami ini tidak akan bisa mudah dilihat. Ini bukan mistisisme. Beliau menerangkan menggunakan bahasa yang bisa kita mengerti. Jadi dalam, sulit dilihat, dan sulit dipahami. Nggak masuk akal gitu. Dikatakan nggak masuk akal. Tapi luar biasanya santi, damai, yang ada damai di sana. Dan sublim ini sesuatu yang luar biasa indahnya, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang perfect as it is. Dan di luar jangkauan akal, berarti tidak bisa dicarikan perumpamaan. Nggak bisa menggunakan akal menerangkan apa tuh artinya waktu saya jadi Buddha ini seperti apa. Dia bilang beliau cuma menerangkan sifat-sifat yang ada di luar dan halus nipuna hanya dapat dipahami oleh orang bijak. Di sini orang bijak ini disebut pandita. Pandita ini adalah orang yang tahu sebetulnya, bukan yang bijak. Hanya orang yang tahu akan bisa memahami ini. Jadi ini ya, cepat lagi. Jadi kebudayaan ini sesuatu yang bisa kamu rasakan dalam dan sulit dilihat, apalagi dipahami gitu. Nggak bisa, tapi yang jelas damai. Dan semuanya serba indah. Sublim ini tidak cuma indah, tapi nyamannya luar biasa. Senangnya luar biasa. It's a really nice feeling. Dan di luar jangkauan akal, tidak bisa kamu konsep, tidak bisa kamu bandingkan. Ini kok seperti makan epeng gitu, itu nggak bisa kamu jalankan. Dan halus hanya dapat dipahami oleh orang bijak. Terus beliau itu nerangkan. Tapi karena orang-orang menyukai tempat mereka, alaya, mereka mencintai tempat mereka dan menikmatinya. Sulit bagi mereka untuk melihat landasan tanah, nanti saya terangkan sedikit ya, yaitu persyaratan tertentu ida pacayata, kemunculan yang berkaitan. Saya baca bawahnya juga, nanti saya akan mencoba merangkum ya. Sulit juga bagi mereka untuk melihat landasan ini, yaitu penghentian semua pembentukan konsep, pelepasan semua akuisisi atau kepemilikan,
akhir dari rasa tidak berkecukupan, memudarnya gairah, penyelapan, pelenyapan, pembebasan. Dan jika saya menerangkan pengalaman ini, orang lain mungkin tidak dapat mengerti dan akan melelahkan dan menyusahkan saja. Terus akhirnya Buddha memutuskan, sudahlah dengan alasan ini saya nggak akan nerangkan ke siapa-siapa. Nih mulai ceritain. Saya terangkan sedikit ya, saya mengerti. Yang disebutkan ini, yang terjadi waktu jadi Buddha ini, begitu tidak bisa digrabs dengan akal. Kita-kita ini yang disebut alaya. Alaya ini tempat artinya ini, sederhananya ya. Kita semua ini pasti sudah mapan senang menjadi saya. Saya jadi saya, Pak Ismail jadi Pak Ismail. Semuanya ini kita sudah menganggap it's okay. Buktinya, kalau kita diminta untuk ganti gitu ya, mesti nggak mau. Apalagi betapapun orang komplain tentang hidup dalam dunia ini, kalau dibilang, udahlah kamu pindah dunia saja, mesti nggak mau mereka. Karena ini loh yang Buddha katakan, karena kita ini sudah terlalu biasa pada saat ini play the game sebagai salim. Nah, si salim ini untuk jadi salim butuh atribut, butuh pijakan, butuh pegangan. Saya butuh membuktikan dalam dunia si salim ini siapa. Nah, ini macam-macam. Misalnya, terus kalau saya yang dulunya merasa miskin gitu ya, terus saya punya duit banyak. Gitu. Saya merasa dulu kamu menganggap Salim hanya miskin gitu, tapi karena saya punya duit banyak sekarang, wah sekarang mobil ganti, rumah ganti, istri ganti gitu kan, apa dan apa semuanya ganti. Kadang-kadang beli tas yang kalau tidak bermerek mesti nggak mau. Gini, tujuannya apa? Satu, supaya orang tahu dia punya duit. Duit. Ini loh yang disebut oleh Buddha. Untuk orang-orang yang senang tempatnya di situ. Ini penggugaan ini pasti nggak masuk akal. Mereka pasti nggak ngerti gitu loh. Nanti tujuannya seperti apa. Lalu mereka mencintai tempat mereka dan menikmatinya. Tentunya kita dalam hidup ini sudah terlalu biasa. Nah, di sini ini kemarin di sekolahan apa Pak saya terangkan di Borobudur diterangkan kayak bahwa ternyata cara kita hidup itu selalu membandingkan dengan yang lain. Ini di Borobudur ada beberapa arca-arca, cuman karena kita kemarin sudah membicarakan, mungkin malam ini cepat saja. Jadi di Borobudur terangkan bahwa kita ini terkungkung oleh 4 hal saja supaya penderitaan. Yang satu itu adalah dalam hati kita ini, setiap saat dalam hidup ini, kita itu selalu memilih sesuatu karena itu lebih nyaman, menolak sesuatu karena kita merasa itu merugikan saya. Ini selalu. Makanya kemarin yang saya ceritakan, saya tanya ke anak-anak, kamu pilih baju yang kamu pakai sekarang, tadi pagi, mengapa kamu pilih yang itu bukan yang ini? Karena kamu rasa ini yang paling tepat. Kamu merasa, tapi kamu selalu milih nih. Always happen. Dan selalu ada penolakan, selalu ada ketertarikan. 2 hal ini. Sayangnya ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut keserakahan, tertarikan, atau kemarahan, kebencian. Bukan itu. Itu biasanya ini bayi pun tahu kok. Maka kalau yang nggak enak dibuang. Kalau yang enak dia tahu. So it's okay. Cuma tidak nyaman kalau kita tidak tahu. Karena kita merasa ini yang kamu kejar terus, makanya ternyata banyak orang yang sangat kecewa dalam hidup ini. Saya selalu memberi contoh misalnya ya, tidak ada koruptor di Indonesia ini orang miskin. Selalu pasti punya uang banyak, tapi tetap merasa kurang.
Nah, ini kan salah ngerti saja kan, bukan salah jumlah. Ini tujuannya, ini yang diterangkan oleh Buddha. Untuk orang-orang semacam ini sulit sekali mengenal mengenai penggunaan ini. Nah, sulit mereka untuk melihat landasan. Di sini tadi pagi kita ketemu dengan teman-teman, saya terangkan bahwa sebetulnya saya cerita kalau saya ini ketemu seorang AI itu ahli mahjong. Saya diterangkan cara main mahjong. Saya nggak mudeng saya sampai sekarang. Tapi dia itu ahlinya luar biasa. Lalu tadi kita membicarakan, ternyata kita tahu cara-cara main halma. Kita tahu cara-cara main catur. Sebetulnya saat ini kita ini lagi memainkan game individually. Kuncinya kita sebetulnya harus tahu rules of that game. Kita kelabakan ini karena kita nggak tahu rules of the game. Kita keliru-keliru, kita nabrak-nabrak. Ini karena we don't know the rules of the game. Ini itu sebetulnya seperti permainan. Kalau kita mau main chess, caranya we have to know how to play chess. Kalau kita mau main mahjong, kita harus tahu caranya. So this life, kalau kita tahu rules of the game, ini gini. Nah, ini dalam Buddha Dharma, itu kita saat ini mempelajari the rules of the game. How to live. Ini yang lalu menjadi sesuatu yang lebih menarik. Nah, di sini Buddha ini mengatakan, ada persyaratan tertentu, ida paccayata. Ini artinya gini, intinya ya, kalau kita tanam biji semangka, mestinya bukan keluar pohon mangga ya, mesti keluarnya semangka. Belum tentu keluar, tapi kalau keluar pun akan semangka. Nah, ini yang disebut ada pengkondisian, ada persyaratan tertentu yang akan menyebabkan hidup kita seperti ini, pemahaman seperti ini. Ini yang disebut ida paca itu. Lalu dikatakan di sini patija samupado, yaitu kemunculan yang berkaitan. Dari dulu, Buddha mengatakan tidak akan ada Big Bang. Big Bang ini di mana dulunya tidak ada apa-apa, terus ada. Sekarang pun setelah 50 tahunan dikatakan tidak ada Big Bang. Yang ada banyak Big Bangs. Jadi pasti ada Bang dulu, baru terus ada Bang lagi, ada Bang lagi. Nggak mungkin something happen out of nothing. Ini yang disebut pratisa samuppada di sini. Jadi artinya diingatkan oleh Buddha, ini yang kita pelajari, yang kita rasakan dalam hidup ini, itu punya sebab, punya kondisi. Nah, ini pelajarannya memang agak panjang, tapi intinya seperti itu. Lalu makanya Buddha mengatakan, ini loh. Jadi sulit juga bagi mereka untuk melihat landasan ini. Kemudian dikatakan, ini loh ada beberapa hal yang sulit juga. Penghentian semua pembentukan konsep Sapa Sangkara Samata. Artinya sebetulnya sederhana. Kata bahasa Indonesia ini kadang-kadang aneh tapi juga masuk akal. Untuk eksis, saya menggunakan bahasa Indonesia ini ya, untuk eksis. Betapa kita ini selalu meributkan hidup kita dengan menjaga image kita seperti itu, dan kita usahakan terus-menerus seperti itu. Makanya telepon yang pinter, yang desain, itu selalu bikin selfie-nya yang bagus. Karena kita terus-menerus ini selfie terus. Coba kalau kita lihat ada foto, banyak orang, yang kita cari siapa dulu? Kita dulu yang kita cari. Where is it? Dan tiap pagi kalau kita di cermin, enggak pangling kan ya? Itu kan kita saja kan?
Tapi kita merasa ini perlu masih ada yang dipermak nih, ada gitu. Kita terus menerus to exist itu berusaha menjadi itulah. Untuk yang cowok-cowok butuhnya lain lagi mungkin, ya. Tapi yang cewek-cewek itu malah lebih mudah. Tapi yang cowok ini lebih sukar kadang-kadang. Image, jaim, ya harus gitu. Makanya harus seperti ini. Ini yang meributkan hidup kita ini. Dan ini dikatakan oleh Buddha, sebetulnya kamu salah ngerti saja. It's okay be you. Ya betul. Kalau kita lihat Johnny pun model rambutnya ya ganti-ganti kan ya. Kadang-kadang dipotong pendek, kadang-kadang. Tapi it's okay gitu. Dan dia itu, kita selalu menganggap Johnny itu cool. He's very cool. Apa, just be him gitu. Dan ngomongnya juga nice and all that. Nah, jadi ini yang dikatakan. Selama kita masih mempersoalkan image, mempersoalkan semacam itu, mana bisa kamu ngerti mengenai penggugahan, mana bisa kamu bisa mengerti mengenai Buddha ini. But anyway, we'll go through. Nanti mudah-mudahan hari ketiga kita mungkin bisa lebih nggak apa tuh yang disebut di sini. Lalu dikatakan sulit juga mereka landasan pembentukan konsep. Ini artinya gini. Ya, jadi tadi yang saya ceritakan kan, kita itu punya konsep. Yang namanya salim itu harus senangannya ini, tidak senangnya ini, kepinginnya ini, saya harus punya ini. Makanya dengan ada itu, saya bisa sebut saya ini salim. Ya, kita semua kan sedikit banyak seperti itu kan. Kita mulai membentuk your own image. Kadang-kadang kita nggak sadari apa yang kita lakukan itu hanya untuk jaim sebetulnya. Just to do that. Ini yang disebut uh, sangkara. Sangkara ini pembentukan semacam itu. Atau pelepasan semua akuisisi. Nah, ini juga suatu hal yang mudah sebetulnya. Misalnya ini ada kacamata ya, ini jelas kacamata saya, karena saya ini baru operasi katarak. Ini baru dapat kacamata baru, yang kalau hanya untuk baca saja sih sebetulnya. Saya bisa lihat. Yang jelas ini kacamata saya kan ya, karena dibikin untuk saya yang bayar, dan yang menggunakan saya. Dari segi itu, absolutely true. Dari segi itu, absolutely true. Jadi dari segi konvensi, ini kacamata saya. Tapi apakah benar-benar saya miliki ini? Artinya, just like my hand gitu ya, atau my nose gitu. Itu pun sebetulnya kalau dibilang milik saya juga enggak loh. Sebab ini kalau my nose itu milik saya bisa ngomongin, jangan gede-gede gitu. Atau kamu memanjang sedikit dong. But you can't do that. Ini hal simple seperti itu, kepemilikan ini seperti karat, apa? Karatan itu apa? Apa? Um, seperti besi karatan gitu. Itu di dalam hati. Kalau yang drive itu ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya, ini melelahkan sekali. Ini melelahkan sekali. Padahal yang ada itu apa sih? Janjian, kamu boleh pakai, hanya kamu yang boleh pakai. Oke, nggak usah harus miliki. Sebab kalau kamu miliki, rasanya ini agak beda. Ada cerita waktu itu Buddha, ini seorang murid Buddha, biku yang agak terkenal. Biku ini memberi kuliah ke raja bahwa tidak boleh ada kepemilikan begini, apa yang baik itu tidak memiliki apa-apa seperti biku saya kan. Lalu ada penggawa raja ini tergopoh-gopoh datang memberitahu, Baginda ada kebakaran. Oh, di mana? Di Kuti, di sebelah sini. Di Kuti yang mana? Kuti utama yang di situ. Bikunya tahu, Kuti utama ini kutinya dia gitu. Lalu dia bilang, oh patah saya di situ, dia bilang gitu. Lalu dia lari.
Jadi ternyata biku pun masih terikat ke patahnya ini, ke mangkoknya gitu. Jadi mangkoknya kalau kebakaran. Kalau kita lihat ini misalnya ya, depan ini ada banjiran gitu, ada mobil banyak kebanjiran. Mungkin kita juga merasa apa nggak nyaman sih. Tapi begitu tahu ada mobil yang mungkin itu mobil saya, ini lain sekali rasanya. Because ini it's mine. Dikatakan kepemilikan ini salah satu kendala sebetulnya dalam cara. Tapi ini bukan berarti mengada-ngada. Anyway, ini mengenai itu. Dan yang penting ini loh, rasa tidak berkecukupan. Tanha. Tanha ini sering diterjemahkan sebagai nafsu, sebagai keinginan. Tapi artinya sebetulnya yang membuat kita ini tidak pernah, tidak selalu bergulat, itu selalu merasa bahwa ya, kita sekarang ini belum cukup. Mungkin kita ngomong, kita ini sudah cukup. Tapi intinya kan gini, mestinya loh, urusan misalnya urusan uang. Uang kalau sedikit atau banyak, itu yang memutuskan biasanya bank, ya Pak Ismail ya. Yang katakan uangmu banyak atau uangmu sedikit itu biasanya bank. Karena bank bisa lihat di account kita. Tapi kalau ngomong ini cukup atau tidak cukup, itu up to us. Harusnya loh, ngomong cukup ini jauh lebih mudah daripada membuat uang itu begitu banyaknya. Tapi ini sukar. Karena ada rasa yang namanya tanha. Ini nanti Buddha juga menerangkan, ini sumber dari semua karena itu adalah rasa tidak cukup. Bahasa Sanskertanya thirsty, sorry, tresna, ya, bukan tanha, tresna, tresna itu nanti akhirnya menjadi bahasa Inggris, thirst, artinya haus. Selama kita selalu merasa haus, selalu masih kurang ini dan itu, pokoknya proporsional. Semakin itu banyak, semakin kita gundah. Semakin itu sedikit, gundahnya kurang. Semakin kita merasa cukup, nih, satu orang yang selalu kita semua tahu bahwa selalu merasa cukup itu Johnny malah. Dia selalu it's enough. Dan dia selalu berusaha, tapi selalu berbuat it's enough. Makanya saya kira Johnny ini hidupnya luar biasa sekali. Dalam arti kata uh, selalu merasa cukup itu. Jadi ini apa uh, apa yang di sutra yang diterangkan mengenai dicapainya kebudayaan itu seperti apa dan kenapa kita ini kendalanya seperti apa untuk ternyata nggak macam-macam kan ya jadi Buddha. Ternyata hanya seperti itu, artinya tidak lagi terikat